Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parendring M, NIM 1992142095 dari Prodi Akuntansi S1 kelas C Universitas Negeri Makassar, akan membahas materi mengenai perkembangan standar auditing. Yang pertama yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Di tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres 3 Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik, unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus, dan berkas pemeriksaan. Kongres keempat IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25-26 Oktober 1982 yaitu penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan. Dan pada tanggal 19 April 1986, norma yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan lagi oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia. Dan di Kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994 yaitu disahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi: yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik; yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan; yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan; dan yang keempat yaitu pernyataan jasa akuntansi dan review. Dan pada tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang menerbitkan buku standar profesional akuntan publik yang terdiri atas 5 standar, yaitu yang pertama, pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing; yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi; yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntan dan akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review; yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi; yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Bagian kedua yaitu standar auditing. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas yang disebut pernyataan standar audit atau PSA. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, standar umum, yaitu audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan
dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Yang ketiga yaitu, auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Kelompok kedua yaitu pekerjaan lapangan. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagai mestinya. Auditor harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu serta luas prosedur audit selanjutnya. Auditor juga harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Kelompok ketiga yaitu standar pelaporan. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Auditor juga harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan auditor. Auditor juga harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasari laporan auditor. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.